Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di part 2 podcast SMK Buana Insan Tajur Halang. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Ibu Hajah Zuzana. Ya, beliau pendiri SMK Buana Insan. Sebenarnya nama SMK Buana ini asal usulnya dari nama beliau, Zuzana. Ya, jadi yang biasa dipanggil Ana, jadi menjadi nama SMK Buana Insan. Baik, saya langsung saja ke beliau. Ya, sebelumnya assalamualaikum Bu Haji. Ya, di sini terima kasih sudah hadir dari jauh. Beliau dari Bekasi langsung hadir ke Tajur Halang ya untuk berbincang saja. Saya dengar-dengar Bu Haji dulu sekolah SMK Buana Insan ini berlokasi di Bekasi ya. Nah, sekarang kan beradanya di Tajur Halang. Begini ceritanya. Tahun 2009 SMK Farmasi itu lahir ya. Sebenarnya waktu itu saya belum di situ. Tapi karena pendirinya awal itu ada 2 orang, dia hanya sarjana kesehatan masyarakat sama ronsen. Jadi karena itu farmasi nggak ada orang farmasi yang punya kompetensi, maka saya ditariklah di situ untuk bergabung di yayasan itu. Kemudian saya juga langsung diangkat menjadi kepala sekolah tahun 2009 itu ya, dan kita tempatnya di Jalan Pengasinan, di Bekasi. Itu bentuk sekolahnya seperti ruko, tapi bentuknya ruko bagus ya. Sehingga pada saat itu di wilayah Bekasi itu memberikan izin ke kita gitu. Alhamdulillah angkatan pertama itu 15, kemudian karena memang pada saat itu di Bekasi itu hanya 3 untuk jurusan farmasi, termasuk kita tempatnya juga lumayan. Saya tahu bahwa di Bekasi itu bagus-bagus gedungnya ya. Akhirnya banyak bergabung, waktu itu sekitar 80 orang. Jadi siswa kita 80 orang. Kemudian tahun kedua karena memang sewanya mahal, Berarti dulu masih sewa Bu Haji. Masih sewa ya. Sekitar 120 juta gitu sewa. Akhirnya dengan keterbatasan kita ada gedung Pasos-Pasum Pak di daerah Narogong. Kemudian kita di situ bertahan selama 5 tahun. Jadi kalau di sini udah tidak menyewa lagi. Alhamdulillah. Kita di Halang nih khususnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita punya gedung sendiri. Dan saya juga sudah muter-muter sekitar sini apa ya, sekitar Tajur Halang, sekitar Cibinong, Bojonggede deh. Alhamdulillah sih kalau saya bandingkan bangunan kita dengan bandingan ke yang lain tuh, insya Allah sih, insya Allah sih cukup merasa puas karena salah satu anak-anak itu punya kebanggaan dengan mempunyai gedung yang lumayan. Jadi pemirsa, alhamdulillah sekarang SMK Buana Insan yang ada di Tajur Halang ini sudah tidak menyewa lagi seperti halnya di Bekasi. Waktu itu kan di Bekasi masih sewa. Alhamdulillah kita bersyukur. Alhamdulillah di Tajur Halang sudah tidak menyewa lagi, memiliki gedung sendiri. Punten Bu Haji, background Bu Haji memang dulunya perawat atau seperti apa nih? Farmasi ya. Jadi background Bu Haji pendiri ini memang farmasi ya Bu Haji ya. Saya farmasi, mungkin saya cerita sedikit bahwa saya memang dulu kenapa saya mencintai SMK, karena memang awalnya saya dulu SA. SA itu sebenarnya dengan SMK. Baik. Jadi SAA kemudian saya masuk S1, alhamdulillah saya sampai S3 farmasi. S2 farmasi. Jadi memang dunia pendidikan itu sudah sudah membawa keberkahan yang banyak buat keluarga saya. Baik, makasih Bu Haji. Oke, selanjutnya maaf Bu Haji saya nanya-nanya ya, banyak nanya ya. Memang saya hadirkan Bu Haji ke sini pengen tahu ya kenapa sih ada SMK Buana Insan di sini gitu. Jadi selanjutnya program kan kita di sini ada 3
kejuruannya. Ya. Pertama farmasi, keperawatan, dan desain komunikasi visual. Ya. Nah, di 3 kejuruan ini program kedepannya apa sih Bu Haji nih? Gitu. Apakah kayak desain komunikasi visual itu apakah ada broadcasting atau seperti apa? Nah, jadi gitu. Kalau misalnya itu kan bisa anak-anak itu kan sekarang IT itu kan lebih itu ya. Sudah ibarat kata udah segala-galanya IT. Dan dunia IT juga dunianya semakin luas. Jadi dia kalau lapangan kerjaannya juga dia akan lebih banyak gitu ya. Karena broadcast itu di mana-mana butuh broadcast. Kalau untuk di perawat ini sumber kerja baru ya, karena memang untuk orang yang berduit, yang punya uang, banyak orang tua itu diberikan ke panti jompo. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi home care istilahnya. Nah, nanti anak-anak kita bisa home care di Indonesia, bisa juga home care di luar gitu ya. Nah, untuk di farmasi karena memang seperti saya bilang tadi bahwa ilmu farmasi terus berkembang. Ya, saya berharap anak-anak itu bisa menciptakan suatu produk yang bisa dijual di masyarakat, paling tidak untuk mencegah penyakit-penyakit yang kesehari-harian, misalnya yang terganggu diare gitu, itu bisa teratasi. Jadi dia bisa membuat produk secara tradisional yang lebih aman dibandingkan dengan warna sintetik yang tadi. Jadi kedepannya memang akan mengedepankan wirausaha lah. Jadi entrepreneur lah kira-kira seperti itu. Betul ya, baik ya. Oke. Selanjutnya Bu Haji, kan sekolah ini kan memang lebih banyak zaman sekarang ya Bu Haji. Zaman sekarang khususnya anak-anak SMK melihatnya pengennya sekolahnya yang gimana gitu, ruangannya seperti apa, kelasnya pengennya kayak gimana ya orang milenial sekarang. Nah, ini fasilitasnya apa aja sih Bu Haji? Alhamdulillah sih kita sih mengupayakan kalau kita lihat kelas kita udah standar ya, standar kelas. Itu merupakan kebanggaan bagi saya lah, karena itu kan kita udah didatangi oleh pengawas ya, minimal bukan sekolah ece-ece gitu. Sekolah beneran dan sesuai dengan standar. Dan kita akan berusaha untuk memberikan fasilitas yang kita tulis. Nah, itu akan kita misalnya ruangannya ber-AC, kita akan kasih AC. Misalnya di situ harus ada infokus, kita harus berikan infokus. Karena kan memang anak-anak itu kan sudah lebih banyak itu ya, pembelajaran menggunakan IT. Itu begitu. Jadi nggak bosen dia Pak. Kita kasih materi, kita kasih video, nah begitu seperti itu. Berarti setiap kelas nanti ada infokus. Insya Allah. Biasanya sih pas saya lihat sih ada akses sudah ada sih. Iya, insya Allah sih nanti memang disediakan. Tapi alhamdulillah sih saya berapa kali ke sekolah ini ya memang sudah full AC, terus juga bangkunya luar biasa, ya pokoknya nyaman, bersih lah gitu. Saya baru 2 kali di sini Bu Haji. Tapi alhamdulillah sih kita bisa secara maksimal. Iya, alhamdulillah. Insyaallah. Ya, kebetulan di sini karena mayoritas kita beragamanya Islam ya Bu Haji ya, lebih cenderung Tajul Halal kan mayoritas ya Islam. Nah, saya ingin tanya, apakah karakter Islam ini diterapkan seperti misalkan apakah ada literasi Quran setiap pagi atau seperti apa sih? Selama ini sih kita setiap pagi paling dia sholat ya. Kalau hari Jumat biasanya sih kita ratib. Ya ratib. Ke depan sih kita kepinginnya ada kayak asrama gitu ya. Jadi boarding gitu, boarding sehingga selain pembelajaran yang memang harusnya dia ada, pembelajaran yang membuat anak-anak ini punya attitude yang bagus, gitu ya. Paling nggak kan intinya gini, kalau kita pulang tuh kita punya bekal gitu, pulang menuju Allah maksudnya. Betul. Nah itu jadi anak-anak itu harus memaksimalkan apa yang dia punya supaya tidak sia-sia. Ya seenggaknya keluaran dari SMK ini ada bekal lah. Alhamdulillah kita terus monitoring karakter siswa di sini ya agar keluaran dari sini memiliki apa yang dia hasilkan di sekolah tersebut. Gitu. Oke Bu Haji, selanjutnya kerjasama ya, biasanya SMK kerjasamanya seperti Budi ya, dunia industri. Nah di sini setiap 3 kejuruan itu apakah sudah ada program Budi gitu? Untuk kita kan yang baru ada itu kan 2 ya Pak ya.
ini ke depan tuh yang multimedia itu kan ke depan insya Allah sih kita akan cari. Tapi kalau untuk perawat dan farmasi kebetulan kita sudah ada kerjasama dengan puskesmas Tanjung Halang. Kemudian klinik-klinik sekitar sini sih alhamdulillah sudah ada kerjasama. Kemudian rumah sakit juga ada kerjasama karena kan memang dibutuhkan ya Pak ya. Nanti kalau misalnya kita mau aplikasi nanti jelas ada dokumen. Itu baik. Jadi bekerjasamanya sudah di sekitar klinik-klinik di sini puskesmas. Nah, hanya saja di visualnya ya, desain komunikasi visual sudah nanti akan kita on proses ya. Kemudian tadi saya dengar ada ke Jepang itu Bu. Nah, ini biar pemirsa paham nih. Ya, itu ke Jepang itu gitu. Jadi gini, kita kemarin udah kedatangan orang Jepang itu sendiri ke sekolah kita. Mereka juga cukup bangga ya. Kita bilang sabar karena memang anak kita kan baru naik kelas 2 Pak. Yang perawat itu baru kelas 2. Saya bilang sabar, tapi memang setelah dia lulus dari sini nanti akan ada ibarat kata seperti kursus pendalaman materi khususnya supaya dia dapat sertifikat N4 Pak. Jadi untuk bisa kerja di Jepang itu harus punya sertifikat bahasa N4. Oh, N4 ya. Nanti di samping itu juga diadakan pelatihan-pelatihan bagaimana misalnya dia misalnya kalau misalnya jadi kerja di kesehatan, bagaimana cara orang Jepang itu untuk merawat di rumah sakitnya seperti apa, nanti ada ini, ada simulasi gitu, simulasi atau jurnis bagaimana dia merawat orang-orang situ misalnya, ataupun di rumah sakit situ, nah itu di pembelajarannya di situ. Jadi ada biar kata tidak, saya mau kerja di keluar, saya harus turun dulu nih. Garis besarnya itu apa aja sih yang harus saya kerjakan gitu loh. Berarti Bu Haji ada kemungkinan lulusan sini bisa ke sana? Insyaallah. Alhamdulillah. Nah, yang tadi kita sedikit ngomong masalah katanya kalau guru-guru yang ya reward gitu yang ada rajin gitu. Gimana? Ini fasilitas sedikit ya. Saya itu kan di pendidikan itu dari tahun 1999. Saya diceritakan sama teman saya kalau mau jadi attitude kita bagus jadilah guru. Jadi waktu itu posisi saya dosen ya. Jadilah dosen. Saya bilang kenapa gitu. Dia bilang ini pokoknya semua apa yang tinggal kita akan dinilai oleh masyarakat. Jadi kemungkinan kita untuk berbuat yang tidak benar itu kecil sekali. Dan subhanallah saya dari tahun 99 itu Pak, ibarat kata saya belum punya apa, belum bisa haji, belum bisa umroh gitu ya. Anak saya juga masih umur 2 tahun Pak. Alhamdulillah apa yang saya niatkan itu semuanya sudah terkabul dengan pendidikan, walaupun tahu bahwa gaji dosen itu kecil. Iya betul. Tahu Pak orang gaji dosen itu, tapi kalau Allah memberikan rezeki, nah betul, gitu kira-kira. Betul. Nah saya mau nih apa yang saya rasakan ini akan dirasakan oleh guru-guru ataupun staf yang ada di sini. Insya Allah sih niat saya ini terkabul karena itu adalah bekal saya mau pulang ke surga. Baik ya. Makasih itu. Iya, jadi ya Bu Haji niatnya luar biasa, guru-guru tetap semangat, berikan yang terbaik ya. Insyaallah. Karena udah dicatat loh Pak, kan saya ngomong loh ya. Catat malaikat loh ya. Jadi dicatat sama malaikat. Jadi guru-guru semangat, dukung terus Bu Haji di sini karena memang Bu Haji ini niatnya memang yang mulia banget gitu. Ya mudah-mudahan ya saya juga diterima di sini Bu Haji. Mudah-mudahan aja kita besarkan SMK Buana Insan bisa mengangkat perekonomian memang di sini. Itu sih niatnya seperti itu Pak. Betul karena kalau kita mikirin dunia nggak bisa habis ya Bu Haji. Ya kita mikirnya bekal ya. Ya mungkin itu aja ya Bu Haji karena ini sudah sore Bu Haji. Ya. Boleh. Jadi bagi bu guru ataupun siapapun yang mendengarkan ini, SMK Buana Insan kita menerima yatim ataupun yatim piatu ya. Oh iya. Sekali lagi tiket mau menuju surga, mudah-mudahan sekolah ini berkah, kita gratiskan bulanannya Pak.
hanya SPP-nya. SPP-nya. Untuk yatim. Untuk yatim sama uang prakteknya. Jadi praktek dan SPP itu enggak. Oh, iya jadi dia hanya bayar UTS atau UAS ya 300.000 6 bulan. Oh, jadi lumayan kan. SPP selama dia sekolah di sini gratis. Betul. Oh, jadi praktek nggak ada. Uang praktek nggak ada. Jadi Pemirsa, alhamdulillah Bu Haji punya kebaikan lagi. Jadi anak yatim atau piatu juga Bu Haji. Yatim piatu yang sekolah di SMK Buana Insan. Alhamdulillah Bu Haji sangat mulia menggratiskan SPP-nya dan prakteknya Bu Haji. Ya. Nah, hanya kan kesehatan mahal, Pak. Iya betul. Ya, kalau SMK kesehatan mahal Bu. Jadi Bu Haji, jadi mahal banget ini teman-teman yang mendengarkan atau yang menonton video ini, yuk buruan. Nah, takutnya kuota, pakai kuota nggak di sini? Kita pakai sampai Desember. Oh, nggak kuota kelas atau jadi kita kuota kelas itu dua kelas ya. Kemudian sih ya kalau memang banyak mah kita tampung gitu kan. Kemudian kita juga ada promosi Pak kalau sebelum bulan Desember itu ada potongan. Kan biasanya kan kalau kita kan demen nggak potongan kan lumayan Pak. Potongan apa itu Bu? Uang yang harusnya bayarnya 1,5 juta hanya bayar 1 juta. Gitu ya, berarti main 500 ya? Iya, kemudian bayarannya yang harusnya 350 jadi 250 kan lumayan Pak, sepanjang perjalanan kan lumayan. Iya, jadi tuh yang mendengarkan atau melihat video ini, yuk segera masuk ke SMK Buana Insan. Ini langsung pendirinya yang ngomong, bukannya saya di sini cuman gitu. Jadi SPP gratis, yatim piatu, uang prakteknya gratis selama sekolah di sini dan pendaftaran bulan sampai bulan Desember ini ada potongan DSP namanya. Iya. Oke, DSP 500.000. Sama bayarnya 100.000 lumayan loh. Ya awalnya 1,5 juta menjadi 1 juta. Nah itu lumayan kan Bapak Ibu, harusnya bayar 1,5 juta jadi 1 juta, yang 500-nya buat dapur gitu kan. Biasanya kan ibu-ibu kan paling gitu ya. Ya kalau ibu-ibu jeli banget. Jadi lumayan lah. Ya alhamdulillah segera datang bergabung di SMK Buana Insan. Nah, kalian akan bisa mengunjungi di sini di di running tag yang telah saya sediakan. Silakan saja menghubungi kontak yang sudah disediakan. Nah, mudah kok, syaratnya hanya datang, ambil formulir, langsung diterima, dapat potongan juga lagi. Gitu. Ada hadiah lagi? Ada hadiahnya. Hadiahnya apa sih Bu? Ada handphone, dapat. tuh. Dapat ini juga ya Bu. Apa sih namanya? Tumbler ya? Tempat minum. Ya, hadiahnya handphone juga. Cukup datang, ngambil formulir, ngisi, udah syaratnya itu dan selesaikan administrasi ya yang sudah diberikan potongan sampai bulan Desember itu berlakunya ya. Mungkin terima kasih banyak ya Bu Haji karena Bu Haji perjalanannya jauh ya, semoga nanti perjalanan pulang selamat sampai tujuan dan Bu Haji selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya dan dikabulkan hajatnya. Ampurah banget Bu Haji ya, makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.